Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @Arjun Sanjaya. Dia menulis, emang mantap banget pulang sekolah lagi capek-capeknya. Pas nonton video Mimin, capek langsung hilang. Wah, makasih ya guys, tetap semangat buat besok sekolah lagi ya. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul 28 Years Later yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita mengenai keadaan bumi 28 tahun setelah virus zombie membantai umat manusia. Film ini dibintangi oleh Alfie Williams, Ralph Fiennes, dan Jodie Comer. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film 28 Years Later. Semoga. Pada suatu hari, Inggris dilanda wabah virus yang bernama Rage. Virus ini berasal dari eksperimen ilegal di sebuah laboratorium yang menggunakan simpanse sebagai kelinci percobaan. Manusia yang terinfeksi virus berubah menjadi zombie. Di dalam rumah, Jimmy dan teman-temannya sedang bersembunyi. Mereka mendengar suara kencang di luar ruangan. Tiba-tiba pintu terbuka dan para zombie menyerang anak-anak yang ada di sana. Jimmy berhasil selamat karena dia bersembunyi di belakang pintu. Jimmy kemudian melihat ibu serta kakaknya diserang zombie. Jimmy pun langsung kabur menuju gereja menemui ayahnya yang merupakan seorang pendeta. Jimmy mengajak ayahnya untuk kabur, namun ayah Jimmy malah berkata kalau dia sudah pasrah. Ayah Jimmy memberikan kalung salibnya kepada Jimmy. Para zombie kemudian masuk dari berbagai arah. Jimmy pun bersembunyi ke dalam ruangan bawah tanah. Jimmy melihat ayahnya tewas diserang zombie hingga berubah menjadi zombie. 28 tahun kemudian, sekelompok manusia yang berhasil selamat dari bencana zombie tinggal di sebuah pulau yang bernama Holy Island yang berada di tengah lautan. Di sana tinggal seorang anak yang bernama Spike bersama ayahnya yang bernama James dan ibunya Isla yang sedang sakit parah. Berdasarkan peraturan pulau, setiap anak lelaki yang sudah cukup umur harus melakukan perjalanan pergi keluar pulau untuk melihat dunia luar. Dan hari ini adalah giliran Spike untuk keluar. Meskipun umurnya baru 12 tahun, tapi James menganggap kalau Spike sudah cukup dewasa untuk melakukan perjalanan pertamanya. Saat sedang sarapan, James dan Spike mendengar suara berisik dari dalam kamar. Suara itu berasal dari Isla yang menjatuhkan gelas. Isla sudah lama sakit parah, namun karena tidak ada dokter, jadi mereka tidak mengetahui penyakit apa yang diderita Isla. Isla yang baru bangun bertanya kenapa Spike tidak berangkat sekolah. James pun menjelaskan kalau hari ini Spike akan keluar pulau untuk pertama kalinya. Mendengar hal ini, Isla langsung marah-marah karena menurutnya Spike masih terlalu muda. Spike pun mencoba menenangkan ibunya yang sedang sakit itu. Spike berbohong kalau sebentar lagi dia akan berangkat ke sekolah. Spike dan James kemudian turun. Sebelum pergi, kakek Spike yang bernama Sam memberikan busur panah kepada Spike untuk berjaga-jaga. Sepanjang perjalanan menuju gerbang pulau, semua orang menyemangati Spike. Mereka berdoa semoga Spike kembali dengan selamat. Sesampainya di depan gerbang, pemimpin komunitas pulau yang bernama Jenny menjelaskan peraturan jika Spike tidak kembali dalam waktu yang lama, tidak ada seorang pun yang boleh mencarinya. Tidak akan ada orang yang pergi untuk menyelamatkan Spike. Itu adalah resiko yang harus ditanggung siapapun yang pergi meninggalkan pulau ini. Setelah mengamati keadaan sekitar sudah aman, Jenny menyuruh yang lain untuk membukakan gerbang. Setelah gerbang dibuka, mereka melihat jalan setapak di tengah lautan yang menghubungkan pulau dengan daratan. James menjelaskan kalau jalan setapak ini adalah satu-satunya jalan keluar dari pulau ini. Namun mereka hanya bisa melewatinya ketika air laut sedang surut. Namun ketika air laut sedang pasang, jalan setapak ini akan tenggelam. Tidak ada satu orang pun yang bisa berenang menuju pulau karena arus laut sangatlah kuat. James dan Spike akhirnya sampai di daratan. Mereka berdua pun berjalan menuju hutan. James memberitahu kalau penduduk pulau mengambil kayu dan bahan makanan di hutan ini. Spike pun terpukau karena ini adalah pertama kalinya dia melihat daratan luas yang terbentang. Di dalam hutan, James menunjuk ke arah sosok zombie gendut yang merangkak di tanah. Itu adalah zombie yang bermutasi memakan serangga dan cacing tanah. Meskipun zombie itu bergerak sangat lambat, namun James mengatakan kalau makhluk itu bisa sangat berbahaya. Biasanya zombie jenis ini hidup dalam berkelompok. James selalu menyuruh Spike untuk membunuh zombie itu. Ini adalah momen pertama kali dalam hidup Spike membunuh zombie. James menyuruh Spike membidik leher zombie dengan panahnya agar zombie itu langsung mati. Dengan hati-hati, Spike mengambil anak panah dan kemudian membidik zombie itu. Dalam sekali tembakan, Spike berhasil mengenai leher zombie itu.
Ternyata dari belakang ada zombie lain yang mendekati mereka. James pun langsung memanah zombie itu hingga mati. Mereka berdua lalu melihat ada satu lagi anak zombie. James berniat memanah zombie kecil itu, namun akhirnya dia membiarkan zombie kecil itu kabur karena zombie itu tidak menyerang mereka. James pun memuji Spike yang berhasil membunuh zombie untuk pertama kalinya. James mengajak Spike bergegas pergi karena takut ada zombie-zombie lain datang ke sini. Mereka lalu melihat kawanan rusa yang melintas. Spike takjub karena ini adalah pertama kali dalam hidupnya melihat kawanan rusa yang sangat banyak. James kemudian mengajak Spike masuk ke dalam sebuah rumah tua untuk mencari barang-barang yang masih berguna. Setelah beberapa saat mencari, James menemukan sebuah piringan frisbee. Mereka berdua kemudian mendengar suara aneh. Setelah diperiksa, mereka melihat sosok zombie yang digantung terbalik dengan kepala ditutupi karung. Saat mereka berdua mendekatinya, tiba-tiba zombie itu bergerak membuat Spike dan James panik. James pun bingung kenapa ada orang yang repot-repot menggantung zombie seperti ini. James memberitahu Spike kalau ada banyak orang-orang aneh di daratan. James menyuruh Spike berhati-hati karena di daratan ini bukan hanya zombie yang harus mereka takuti, namun juga ada banyak orang-orang psikopat yang berkeliaran. James lalu menyuruh Spike membunuh zombie yang tergantung itu sebelum berhasil melepaskan diri. Spike yang ketakutan berusaha mengangkat busurnya. James menyuruh Spike bergegas menembak karena zombie itu mulai berhasil melepaskan ikatannya. Akhirnya Spike pun berhasil memanah kepala zombie itu hingga mati. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan melewati hutan lagi. Mereka lalu melihat darah berceceran di mana-mana. Darah itu berasal dari bangkai rusa yang tergeletak. James pun memberitahu kalau zombie yang menyerang rusa ini bukanlah zombie biasa. Ini adalah ulah zombie yang bisa bergerak dengan cepat. Spike lalu melihat kepala rusa tergantung di pohon. James pun panik karena hanya zombie alpha yang melakukan hal semacam ini. Zombie alpha adalah zombie yang terkuat dan tercepat dari semua zombie. James pun langsung mengajak Spike bergegas pulang karena takut ada zombie alpha di dekat mereka. Saat akan melewati padang rumput, James melihat ada zombie alpha bersama beberapa zombie lain di hadapan mereka. James pun mengajak Spike untuk berlari kembali masuk ke dalam hutan. Zombie alpha itu kemudian berteriak mengajak kawanan zombie lain untuk mengejar James dan Spike. James berusaha memanah zombie-zombie yang mengejar mereka. Spike yang ketakutan tidak bisa fokus, tembakannya selalu meleset. Mereka berdua lalu masuk ke dalam sebuah rumah, namun para zombie masih mengejar mereka. James menyuruh Spike untuk naik ke dalam loteng. Sementara James berusaha memanah zombie yang mendekat. Dengan susah payah, mereka berdua akhirnya berhasil lolos dari kejaran zombie dengan bersembunyi di dalam loteng. James berkata kalau air laut saat ini sedang pasang. Mereka harus menunggu besok pagi setelah air laut surut kembali, baru mereka berdua bisa pulang. Lagi pula James tidak bisa melawan zombie alpha karena anak panahnya sudah menipis. James memberitahu kalau dia membutuhkan banyak anak panah untuk membunuh zombie alpha. Spike lalu meminta maaf kepada ayahnya karena dia tidak bisa membantu membunuh zombie. James pun menyuruh Spike tidak usah khawatir, Spike sudah melakukan yang terbaik. Spike kemudian melihat kepulan asap dari kejauhan. Spike bertanya apakah kepulan asap itu berasal dari komunitas manusia lain yang berhasil selamat. James menjawab kalau asap itu bukan dari komunitas manusia lain. James menyuruh Spike jangan terlalu memikirkan asap itu karena itu tidak penting. Malam harinya, saat Spike sedang tertidur, tiba-tiba kawanan rusa melintas, membuat tanah bergetar dan rumah hampir roboh. James pun menyuruh Spike untuk pergi sebelum rumah itu roboh. James kemudian mengajak Spike bergegas untuk kembali ke pulau mumpung air laut sudah mulai surut. Sesampainya di pantai, keadaan air sudah mulai surut namun jembatan masih tertutupi air. Di saat James dan Spike sampai di tengah-tengah jembatan menuju pulau, tiba-tiba ada sekawanan burung gagak melintas. Mereka berdua lalu melihat zombie alpha mengejar mereka dari belakang. Spike yang panik pun terjatuh. James lalu mengangkat Spike dan menyuruh Spike untuk berlari sekencang mungkin. Saat mereka berdua hampir mendekati gerbang, James berteriak meminta tolong. Penjaga gerbang pun kemudian menyalakan lampu. Mereka melihat zombie alpha mengejar James dan Spike. Mereka pun langsung menembakkan panah ke arah zombie alpha. Namun zombie alpha masih terus maju mendekati James dan Spike. Satu tembakan anak panah berapi akhirnya berhasil melumpuhkan zombie alpha itu. Setelah memastikan James dan Spike tidak terinfeksi, mereka berdua pun dipersilahkan untuk masuk. Singkat cerita, malam harinya, James dan Spike menghadiri pesta perayaan keberhasilan Spike kembali dengan selamat. Di hadapan semua orang, James mengarang cerita. Dia berkata kalau Spike sangatlah hebat. Spike mampu membantai puluhan zombie seorang diri. Mendengar hal ini, Spike pun merasa malu karena dia tidak sehebat itu.
Di tengah-tengah pesta, Spike yang bosan lalu berjalan-jalan keluar. Di luar, Spike tidak sengaja melihat ayahnya berselingkuh dengan wanita lain. Spike yang marah pun langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Spike bertemu kakeknya, Sam, yang seharian berjaga di rumah. Sam bertanya mengenai pengalaman Spike selama di daratan. Spike pun berkata kalau dia kesal karena ayahnya mengarang cerita di depan semua orang, padahal dia tidak sehebat itu. Spike kemudian menceritakan saat di daratan kemarin, dia melihat kepulan asap yang aneh. Sam pun memberitahu kalau kepulan asap itu berasal dari seorang dokter yang bernama Kelson. Sam tidak menyangka kalau Dr. Kelson masih hidup. Mendengar hal ini, Spike pun terkejut. Bukankah ayahnya pernah berkata kalau semua dokter di dunia ini sudah mati? Spike pun akhirnya sadar alasan kenapa kemarin ayahnya tidak memberitahu asal-muasal asap aneh itu. Itu karena ayahnya tidak mau memberitahu masih ada satu dokter yang masih hidup di luar sana. Spike pun semakin marah karena ternyata selama ini ayahnya telah membohonginya. Keesokan harinya, saat James kembali ke rumah, Spike langsung memarahi ayahnya itu. Spike bertanya, kenapa ayahnya tidak berkata jujur kalau di luar sana masih ada satu dokter yang masih hidup. Dokter itu bernama Dr. Kelson, orang yang menciptakan kepulan asap yang kemarin mereka lihat. James pun berkata kalau Dr. Kelson itu sudah gila, mereka dilarang mendekatinya. James bercerita, dahulu kala sebelum Spike lahir, dia dan penduduk pulau lainnya pergi ke daratan untuk mencari makanan. Mereka lalu tidak sengaja melihat Dr. Kelson yang sedang membakar mayat satu persatu. James melihat dengan mata kepalanya sendiri, Dr. Kelson yang berlumuran darah menyusun ratusan mayat dan kemudian membakar mayat-mayat itu. James dan yang lain pun ketakutan. Mereka langsung pergi dan tidak ada yang berani menemui Dr. Kelson lagi hingga saat ini. Spike tidak memperdulikan cerita ayahnya itu. Spike berkata kalau saat ini ibunya sedang sekarat. Bukannya memperdulikan kesehatan ibunya, James malah berselingkuh dengan wanita lain di luar sana. Mendengar perkataan Spike, James langsung menampar Spike. Spike yang kesal pun masuk ke dalam kamar menemui ibunya. Spike mengacungkan pisau dan menyuruh ayahnya itu untuk pergi dari rumah ini. Karena merasa bersalah, James pun akhirnya pergi. Siang harinya, diam-diam Spike membakar gudang yang ada di dekat gerbang keluar, membuat semua penjaga gerbang fokus memadamkan api. Spike kemudian mengajak ibunya pergi meninggalkan pulau. Sesampainya di daratan, Isla yang linglung baru sadar kalau Spike membawanya pergi ke daratan. Spike pun menyuruh ibunya tidak usah khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Spike akan membawa ibunya menemui dokter sungguhan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita ibunya itu. Malam harinya, Spike mengajak ibunya untuk bermalam di dalam bangunan terbengkalai. Spike menyuruh ibunya untuk tidur sementara dia akan berjaga. Namun lama-kelamaan, Spike yang kelelahan akhirnya ikut tertidur juga. Dari belakang, ada satu zombie gendut yang mendekati mereka berdua. Di saat zombie itu akan menggigit Spike yang tertidur, Isla yang masih terbangun langsung menghajar zombie itu. Keesokan harinya, saat Spike terbangun, dia terkejut melihat ada mayat zombie gendut di dekatnya. Spike bertanya kepada ibunya apa yang terjadi semalam. Isla yang hilang ingatan berkata kalau dia tidak ingat apa-apa. Di tempat lain, beberapa prajurit dikejar-kejar oleh sekumpulan zombie. 3 prajurit yang berhasil menyelamatkan diri kabur masuk ke dalam bunker. Saat sedang menelusuri bunker, tiba-tiba muncul zombie alpha yang langsung mengamuk membunuh 2 orang prajurit. Dengan susah payah, 1 orang prajurit akhirnya berhasil melarikan diri. Sementara itu, di padang rumput, Spike melihat darah keluar dari hidung ibunya. Spike pun membersihkan darah itu. Spike lalu melihat ada zombie di belakang mereka. Spike langsung mengambil anak panah dan memanah zombie itu tepat di jantungnya. Beberapa zombie kemudian muncul. Spike pun menarik ibunya untuk kabur mencari tempat yang aman. Mereka berdua lalu masuk ke dalam SPBU terbengkalai. Ternyata tempat itu sudah dipenuhi oleh gas yang mengapung. Dari belakang, para zombie juga mengikuti mereka masuk ke dalam SPBU itu. Tiba-tiba dari atas seorang prajurit menyuruh Spike dan Isla untuk berlindung. Prajurit itu lalu menembaki zombie, membuat gas yang ada di dalam SPBU meledak. Spike dan Isla pun langsung menghindar. Mereka berdua akhirnya selamat. Prajurit itu kemudian memperkenalkan diri. Dia bernama Eric. Eric mengajak Spike dan Isla bergegas pergi karena para zombie pasti akan datang setelah mendengar suara ledakan barusan. Melihat kondisi Isla yang sangatlah lemah, Eric pun akhirnya menggendong Isla membawanya pergi. Eric memberitahu kalau dia adalah prajurit Angkatan Laut Swedia. Kapal yang dia naiki tenggelam, sehingga Eric dan rekan-rekannya terpaksa pergi ke daratan. Namun semua rekan-rekan Eric tewas karena diserang zombie.
Sebagai rasa terima kasih, Spike mengajak Eric untuk tinggal di pulau nanti setelah mereka menemui Dr. Kelson. Saat sedang beristirahat, Isla berkata kalau dia kedinginan. Spike pun memberikan jaketnya. Eric yang penasaran bertanya kenapa Isla bertingkah aneh. Spike pun memberitahu kalau ibunya sedang sakit. Kadang-kadang ibunya merasakan sakit kepala, kadang-kadang ibunya lupa ingatan, kadang-kadang ibunya bertingkah aneh. Itulah sebabnya Spike mengajak ibunya untuk menemui seorang dokter yang bernama Dr. Kelson. Spike berharap Dr. Kelson bisa mengobati sakit yang diderita ibunya. Saat sedang melakukan perjalanan, mereka mendengar suara teriakan. Isla lalu berjalan menelusuri sumber suara. Isla dan yang lain masuk ke dalam gerbong kereta. Di dalam, mereka melihat sosok zombie wanita yang akan melahirkan. Isla pun membantu zombie wanita itu melahirkan. Beberapa saat kemudian, zombie wanita itu berhasil melahirkan bayi perempuan yang sehat. Isla mengambil bayi itu dan menyuruh Spike memotong tali pusarnya. Eric yang ketakutan menyuruh Isla meletakkan bayi itu. Namun Isla menolak karena bayi itu tidak terinfeksi. Tiba-tiba zombie wanita mengamuk akan menyerang mereka. Beruntung Eric langsung menembak mati zombie wanita itu. Tiba-tiba sesuatu menarik Eric ke atas kereta. Zombie Alpha kemudian turun sambil membawa kepala Eric. Spike pun mengajak ibunya untuk kabur. Spike berusaha menembakkan beberapa anak panah, namun zombie Alpha masih mengejar mereka. Tiba-tiba seorang pria dengan kulit berwarna merah menembakkan obat bius membuat zombie Alpha berhenti menyerang. Ternyata pria itu adalah Dr. Kelson. Dr. Kelson meminta maaf karena penampilannya membuat Spike takut. Dia sengaja mengecat tubuhnya dengan yodium karena zombie tidak menyukai yodium. Dr. Kelson lalu mengambil kepala Eric dari tangan zombie Alpha. Spike pun langsung memperkenalkan diri. Spike berkata kalau dia membutuhkan bantuan Dr. Kelson. Dr. Kelson kemudian mengajak Spike dan ibunya ikut dengannya. Mereka berjalan melewati sungai yang merupakan sistem pertahanan yang dibuat Dr. Kelson dari serangan zombie. Spike kemudian terkejut melihat tempat tinggal Dr. Kelson yang dipenuhi tiang-tiang yang terbuat dari tulang manusia. Kelson pun mengatakan kalau tiang-tiang ini adalah monumen yang dia buat sejak lama. Kelson memberi nama monumen ciptaannya ini dengan sebutan Memento Mori yang berarti ingat kematian. Kelson memberitahu kalau semua manusia pasti akan mati, baik yang terinfeksi maupun tidak. Di tengah-tengah monumen Memento Mori, Spike lalu melihat tumpukan tengkorak manusia. Kelson pun menyebut tumpukan tengkorak itu dengan nama kuil jiwa. Kelson ingin siapapun yang melihat monumen ini menjadi ingat dengan kematian dan menghargai setiap momen bersama dengan orang-orang yang disayangi. Kelson lalu membakar kepala Eric untuk dijadikan tengkorak. Setelah itu, Kelson menyuruh Spike meletakkan tengkorak Eric di kuil jiwa. Kelson kemudian bertanya mengenai bayi yang dibawa Spike. Spike memberitahu kalau bayi itu lahir dari ibu zombie, namun bayi itu terlihat sehat seperti manusia normal. Kelson pun terpukau. Dia memiliki kesimpulan kalau plasenta yang ada di dalam kandungan melindungi bayi itu, membuatnya tidak terinfeksi virus. Kelson lalu mengatakan kalau bayi itu membutuhkan susu untuk bertahan hidup. Kelson mengira Spike datang menemuinya karena bayi itu. Namun Spike memberitahu maksud sebenarnya dia datang ke sini adalah meminta tolong Dr. Kelson untuk memeriksa penyakit yang diderita ibunya. Singkat cerita, setelah Kelson selesai memeriksa tubuh Isla, Kelson meminta maaf kepada Spike karena dari hasil pemeriksaannya, Kelson menyimpulkan kalau Isla menderita kanker ganas. Kemungkinan umur Isla sudah tidak lama lagi karena kanker itu sudah menyebar ke otak dan seluruh tubuh Isla. Isla pun berkata kalau sebenarnya dia sudah menduga kalau dia menderita kanker, namun dia terlalu takut untuk memberitahu Spike. Mendengar hal ini, Spike pun menangis. Spike memohon kepada Kelson untuk menyembuhkan ibunya. Spike mengatakan kalau dia akan mengambilkan semua obat yang ada di kota asalkan Kelson mau mengobati ibunya. Kelson pun meminta maaf karena tidak ada obat yang bisa menyembuhkan Isla. Isla kemudian berkata kalau dia ingin Kelson membantunya mengakhiri hidupnya sekarang juga. Mendengar hal ini, Dr. Kelson pun paham dengan keputusan Isla ini. Dia kemudian membius Spike yang masih histeris. Setelah Spike diam tak berdaya, Dr. Kelson mengingatkan Spike tentang Memento Mori. Setiap manusia pasti akan mati. Spike tidak usah khawatir karena ibunya akan meninggal dalam keadaan bahagia, dicintai oleh anak yang juga mencintainya. Kelson kemudian menyuntikkan racun, membuat Isla tewas saat itu juga. Mayat Isla kemudian dibakar. Pagi harinya, Kelson memberikan tengkorak Isla kepada Spike. Dia menyuruh Spike untuk meletakkan tengkorak ibunya itu di tempat yang paling indah di kuil jiwa.
Spike pun langsung menaiki kuil jiwa dan meletakkan tengkorak ibunya pada puncak kuil jiwa. Spike ingin ibunya itu bisa melihat matahari terbit setiap hari. Siang harinya, Kelson dan Spike yang membawa bayi masuk ke dalam persembunyian karena zombie alpha datang menyerang mereka. Zombie alpha itu berusaha menangkap Kelson. Spike kemudian mengambil panah bius milik Kelson dan menusuk tangan zombie alpha, membuat zombie alpha itu diam tak bergerak lagi. Kelson lalu menyuruh Spike membawa bayi kembali ke pulau agar mereka berdua bisa selamat. Spike pun akhirnya membawa bayi itu kembali ke pulau. Namun, Spike hanya menaruh bayi itu di luar gerbang dan kemudian pergi lagi. Jenny yang melihat ada bayi tergantung di gerbang langsung membawanya masuk dan memberikannya kepada James. Di dalam surat yang ada di keranjang bayi, Spike menulis kalau dia akan berpetualang di daratan. Kelak dia akan kembali ketika dia sudah siap. Spike juga memberitahu kalau dia berhasil menemui Dr. Kelson yang ternyata orangnya sangatlah baik. Spike memberitahu kalau bayi itu lahir dari zombie, namun bayi itu tidak terinfeksi. Spike memberi nama bayi itu dengan nama Isla. James yang khawatir pun langsung keluar mencari putranya, namun Spike sudah tidak ada. 28 hari kemudian, Spike bertahan hidup dengan memakan ikan di sungai. Saat sedang membakar ikan, dia melihat zombie datang mendekat. Spike pun langsung memanah zombie itu. Namun dari belakang muncul beberapa zombie yang ikutan datang. Spike yang panik pun langsung kabur. Namun dia terjebak di jalan buntu. Spike menembakkan panah dan berhasil menjatuhkan salah satu zombie. Tiba-tiba seorang pria berambut pirang muncul dari balik bebatuan. Pria itu memuji keahlian Spike yang mahir memanah. Beberapa orang kemudian muncul. Pria itu lalu mengajak rekan-rekannya untuk maju membantu Spike. Spike pun terkejut melihat aksi orang-orang itu dalam melawan zombie. Mereka membantai zombie tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah semua zombie yang ada di sana mati, pria berambut pirang tadi memperkenalkan diri. Pria itu bernama Jimmy. Jimmy pun mengajak Spike untuk bergabung bersama dengan timnya menjadi pembantai zombie. Dan berakhirlah alur cerita film 28 Years Later ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah belajarlah memanah sejak dini. Siapa tahu kalian akan ketemu zombie gendut di tengah hutan guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial Mimin. Sampai jumpa di konten Mimin berikutnya. Bye.